Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya di sini kita akan membuat HTML ya. Kita pertama buka Visual Studio Code-nya. Kita akan membuat HTML di Visual Studio Code yang sudah kita download sebelumnya. Pertama kita buka file, kita open folder. Saya sebelumnya sudah membuat folder ya di htdoc ya, kita simpan di htdoc. Terus HTML, select folder. Nah, kita buat file baru, profile.html. Karena kita akan membuat HTML, jadi belakangnya itu .html. HTML sendiri yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Yaitu adalah struktur pembangunan ya dalam sebuah halaman atau bahasa dalam halaman website. Kita akan membuat yang pertama, kita akan membuat paragraf ya. Yang kita klik tanda seru, enter. Nah, ini cara cepatnya ya. Dokumen di HTML. Nah, dia akan muncul langsung. Nah, ini atributnya length itu language ya. HTML dibuka dengan HTML, ditutup dengan HTML ya. Tag HTML. Di sini ada head di dalamnya itu ada title ya. Head itu kepala tadi HTML ya. Isinya yaitu elemennya ada title, ada meta chart, ada meta, ada link, ada style gitu ya. Kita di sini fokus ke titelnya aja ya, atau ke judulnya. Kita bikin judulnya name 3122 181 nama kita untuk judul di website kita. Baik, sudah. Kita isi body ya. Body itu kita akan membuat paragraf. Yang pertama yaitu kita masukkan di body. Body itu adalah elemen yang akan ditampilkan pada jendela browser ya. Jadi apapun yang akan kita buat, kayak kita buat paragraf, heading, atau apapun itu kita buatnya di dalam body. Nah, kita akan membuat paragraf yaitu dengan elemen P ya. P. Nah, kita copy aja ininya, tulisannya, buat paragraf. Di sini saya akan membuat paragraf dan membuat format teks ya. Nah, paragraf itu disingkat dengan P, format teks itu kita bisa menggunakan strong, I itu italic ya, atau garis miring. Nih, seperti ini contohnya. I, EM, ada lagi bold dan itu underline juga bisa, itu garis bawah. Jadi saya membuatnya ini saja, kita buat paragraf. Dalam body itu ada paragraf. Paragraf itu disingkat P, ditutup dengan P, dan format teks itu kita ada elemennya strong, yaitu tebal, I itu italic miring, ada juga bold, ada EM, bisa kita pakai. Coba kita preview, akan jadi seperti seperti ini ya. Jadi paragraf kita dan format teks. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat heading ya. Heading, kita membuat komentar dulu ya. Komentar itu adalah catatan kecil ya, catatan kecil di dalam codingan. Nah, sekarang kita kasih dulu ya. Ini kita kasih catatan kecil. Kita kasih membuat paragraf dan format teks. Oke, komentar itu kita bisa pakai Ctrl Ctrl garis miring. Nah, tapi dia tidak akan tampil di webnya karena dia hanya catatan kecil saja. Nah,
Selanjutnya kita buat headingnya. Heading itu ada sampai 6 ya. Nih, saya langsung buat contohnya ya. Heading itu ada H1 sampai H6. Dia H1 itu menandakan judul yang sangat penting atau nanti dia hurufnya besar di website. Nah, ada H6 itu menandakan judul yang kurang penting atau nanti dia semakin kecil ya, kecil. Nah, ini kita pakai H2 untuk judulnya, H3, H4. Semakin besar angkanya, headingnya semakin kecil hurufnya. Baik, setelah itu kita bikin catatan kecil ya atau komentar. Membuat heading untuk sebagai tanda biar rapi. CTRL garis miring. Nah, selanjutnya kita buat gambar ya. Format gambar ini sebelumnya saya sudah memasukkan foto yang akan dimasukkan ke sini. Nah, ini saya sudah masukkan JPEG foto saya yang saya akan masukkan ke sini nanti ya. Jadi kita kalau membuat gambar, kita masukkan dulu gambar yang akan kita pilih ke dalam folder HTML ini. Jadi kita tinggal ketik aja. Saya akan bikin judulnya. Nah, saya copy aja ya. Nah, di sini saya buat judul H1, judulnya Putri, biar dia terlihat ya. Nah, di sini gambar kita menggunakan elemen image src atau shortcut. Nah, ini kita bisa langsung ketik aja ya, pp.jpeg dia sudah muncul karena saya sudah memasukkan ke dalam folder ini. ALT ini alternative tag. Nah, saya kasih nama Putri. Alternative tag ini fungsinya apabila kita membuka web tersebut misalnya tidak ada sinyalnya, nanti akan muncul alternative tag ini, akan muncul nama Putri ini, tidak akan muncul gambar. Ini tinggi lebarnya 250, kita atur sudah, bisa dirubah juga, 200 bisa, 250 bisa. Nah, sesuai selera ya. Height-nya itu tingginya 300. Nah, di sini bisa kita pakai elemen fix caption, nanti akan muncul di bawah foto itu captionnya foto Putri gitu. Nah, ini saya kasih catatan kecil ya untuk membuat gambar. Nah, kontrol garis miring. Oke, selanjutnya kita akan membuat link ya. Link itu saya akan membuat link pada HTML ini. Saya bikin judulnya dulu. Nah, di sini saya akan membuat link. Nah, ini saya pakai H2, heading 2 yang lumayan besar tulisannya. Setelah itu saya masukkan paragraf, dia tetap di dalam body ya, paragraf. Terus saya memakai ini ya, kita hapus dulu. Ini saya membuat link dan list ya. Linknya kita bisa menggunakan elemen atribut A, href. Setelah itu kita copy linknya. Ini Instagram saya ya, yang sudah saya buka di website, saya copy ke dalam sini. Saya kita tulis captionnya Instagram. Nah, setelah itu href lagi, saya tulis nomor telepon saya, terus saya kasih captionnya telepon. Baik. Nah, di sini saya membuat contoh membuat list ya. Nah, ini contoh membuat list. Saya pakai H2 untuk ini kurang. Kedua untuk judulnya, heading saya pakai heading untuk judulnya. Di sini paragraf saya memasukkan UL ya. Tag UL, elemen UL itu adalah another list atau list yang
ini ya, yang apa namanya, yang tidak berurutan ya. Kalau ada lagi yang saat itu OL, itu daftar yang ditampilkan secara berurutan, dia pasti akan muncul angka 1, 2, 3 gitu. Jadi kita akan menggunakan tag UL aja. Kita membutuhkan UL another release gitu, dengan tag LI. Nah, kita masukkan slide penutupnya, nah slash LI, sudah tutup lagi dengan slash UL paragraf. Nah, kita buat catatan kecil di sini, membuat list. Ini adalah komentar ya, CTRL garis miring. Oke. Setelah itu, ini kita tadi sudah membuat link, CTRL garis miring. Setelah itu kita akan membuat tabel ya, tabel yang sudah saya buat di sini seperti ini. Tabel itu sudah pasti kita akan menggunakan elemen tabel karena kita akan membuat tabel ya. Nah, kita akan membuat tabel, jadi kita menggunakan elemen tabel. Nah, di sini saya menggunakan H2 heading 2 untuk judulnya. Saya tuh tabel di sini karena saya akan biar tabelnya itu agak sedikit tebal, jadi saya kasih border 2. Nah, di sini ada TR atau tabel row atau barisnya ya. Nah, di sini TH atau tabel head, nanti di atas tabelnya itu ya, tabel head itu ya nanti muncul. Tabel head call plan, cost plan itu sama aja. Cost plan itu kolom span, kalau nggak salah ya, menggunakan atribut call span gitu. Kita kasih nama, nah seperti ini, tulis lagi setahun. Kita akan buat 3 baris ya, nama organisasi, yang di atasnya untuk tabel headnya, untuk tabel kepalanya ya, nama organisasi, tahun, jabatan. Nah, ini isinya tabel row, TR, ini TD, tabel data ya, ini di baris 2 setelah tabel head. Nah, ada OSIS, tahun 2015, wakil OSIS, ininya apa namanya, selanjutnya. Nah, sama aja kayak ini di baris selanjutnya ya. Nah, ini kita isi aja. Nah, kita masih pakai call plan ya untuk ininya. Nah, ini ditutup dengan apabila kita membuat elemen TR, jadi tutupnya slash TR gitu. Nah, ini kita kan tadi membuat tabel, jadi kita tutup dengan slash tabel. Oke, ini kita sudah membuat. Nah, kita preview juga nih, kita coba cek, kita preview deh hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Ini yang kita buat gambar tadi. Nah, tabelnya seperti ini ya. Oke, ini kita membuat tabel. Kita kasih catatan kecil atau komentar agar bisa dimengerti. CTRL garis miring. Oke, selanjutnya kita akan buat form ya. Form, kita buat form singkat saja ya. Sebentar. Kita akan membuat form, otomatis elemennya yang dipakai adalah form. Buka kurung form, buka kurung form, tutup dengan form juga. Nah, kita buat yang simpel saja. Nah, kita buat form, buka kurung form, tutup dengan garis miring form. Nah, di sini untuk legend judulnya, pesan untuk saya tulis di sini labelnya. Nah, di sini untuk namanya ya. Nah, di sini input tipe untuk pada saat kita input ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, elemennya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini formnya. Nah, ini kan kurang rapi ya, kita rapikan, kita pakai BR, buka kurung BR itu ada line break ya untuk kasih jarak. Nah, seperti ini. Kita bisa mengisi form ini dengan beberapa kalimat kata. Nah, input tipenya submit itu, nah ini bisa diklik ya, gitu. Nah, ini hasil previewnya, hasil dari form. Oke,
kita bikin di sini BR ya, karena tabel dan formnya agak berdekatan, jadi kita agak gitu ya, kita kasih jarak. Nah di sini kita membuat catatan kecil atau komentar, membuat HTML garis miring. Oke, di sini ditutup dengan body, /body dan HTML. Ini menandakan kita sedang membuat HTML. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang CSS ya. Sebelumnya kita buka dulu di Visual Studio Code yang sudah kita download. Kita akan membuat program CSS. Dari CSS sendiri itu singkatan dari Cascading Style Sheet ya. CSS itu mengatur jenis font, warna, tulisan, background gitu dalam sebuah website agar bahasa di HTML itu dapat memberikan tampilan dan fungsi yang berjalan dengan baik. Yang pertama kita akan membuat internal HTML ya. Saya sudah buat filenya tersendiri, internal HTML. Nah, pertama kita buat programnya. Internal HTML itu digunakan untuk memberikan style ya, yang hanya berlaku pada suatu halaman web. Style itu tagnya kita buka di sini aja ya, langsung aja. Tagnya itu di bagian tag stylenya itu di bagian head ya. Kita buat detailnya name PS2 181 Putri Rahmawati. Nah, kita buat internal HTML itu dengan tag style di head ya. Style, langsung aja kita buat dengan CSS. Nah, kita kasih style body di sini, buka kurung awal, kita kasih background color deh, biar ini biru kuning. Terus kita kasih style untuk H2-nya, buka kurung awal, colornya bisa merah ya. Nah, terus kita paragrafnya kita style, kita kasih color juga, kasih warna biru ya, biar. Nah, setelah itu kita masuk di body, kita buat hal ininya kata kalimatnya ya di H2. Sebentar. H2. Nah, ini adalah terus kita buat paragrafnya juga. Ini adalah internal pada CSS. Oke, coba kita review ya hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk
internal itu dia menggunakan text style, itu ada di head ya. Begini, background, saya menggunakan background warna kuning, H2-nya colornya merah, bisa juga di sini kita ubah warna hijau, bisa green. Jadi nanti H2-nya berubah menjadi warna hijau. Gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu kita membuat eksternal HTML. Di sini saya sudah membuat, tapi saya hapus. Nah, eksternal CSS itu kita harus membutuhkan file lagi ya untuk eksternal CSS-nya. Ini saya sudah membuat di sini styleku CSS. Ya, ini intinya sama aja, cuman ini kita hanya membuat di file yang berbeda untuk style pada eksternal CSS ini gitu. Nah, di sini ada, saya udah bikin eksternalnya. Di sini ada body H2 dan P. Nanti kita akan membuat di eksternal ini body H2 dan P juga ya. Kita buat di sini. Kita buat di sini, kita langsung saja fokus. Nah, di sini kita bisa menggunakan link ya. Detailnya kita ini dulu, link 312.181 Putri Rahmawati. Kita ambil extensionnya atau file CSS-nya. Link menggunakan ref ya, sama dengan kita langsung tulis aja ya, style CSS, styleku CSS. Nah, sudah ada kan ya, rel sama dengan style sheet, tipenya text atau CSS slash tutup kurung. Oke. Nah, di sini kita bisa tadi kan di dalam style CSS ada body H2 dan P, berarti kita membuat di dalam body itu H2 dan P ya, H2 dan paragraf H2. Buat di sini ini adalah teks menggunakan eksternal CSS. Oke, kita buat paragrafnya. Ini adalah isi dalam penggunaan CSS. Nah, bisa kita preview ya, itu dalam body dan HTML. Bisa kita preview. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan warna merah untuk H2-nya, paragrafnya warna grey. Coba kita di sini rubah warna, sebentar. Kita coba rubah di sini warna biru. Ininya nih, colornya di H2-nya warna blue. Nah, kita blue. Nah, otomatis H2-nya akan berubah warna biru, kita preview ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi eksternal itu kita ngambil extension atau sama aja kita buat file baru gitu untuk extensionnya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke inline ya. Inline paragraf yang sudah saya buat tadi, saya hapus lagi saja. Inline itu inline itu digunakan untuk memberikan style pada tag ya, atau elemen HTML tertentu. Kita dapat menggunakan atribut style pada HTML gitu. Kita buat aja codingannya sebentar.
inline tanda seru. Nah, seperti ini. Ini putri. Oh, oke. Dalam body kita tulis A2, kita langsung tulis di sini stylenya. Sebentar. Ya langsung saja ya, stylenya langsung di dalam body gitu. Misalnya kita bodinya mau kita kasih background warna, bisa kita style sama dengan background color sama dengan warna apa ya, warna aqua. Nah terus bisa juga keduanya kita langsung style sama dengan color warna sama dengan warna heat, warna biru. Nah di sini bisa kita kasih ini adalah inline, ada CSS. Oke, bisa juga di paragraf ya, di paragraf langsung saja kita stylenya, tulis stylenya di paragraf dengan color, langsung saja color warna apa yang kita ini ya, warna blue violet aja. Oke, isinya adalah ini adalah paragraf menggunakan ada inline. Jadi inline itu langsung saja ya bikin stylenya di dalam tag tersebut gitu. Kita preview ya, coba ya. Kita preview. Nah, tuh hasilnya seperti ini. Itu sama saja, cuman ini kita kalau inline itu langsung stylenya langsung dibuat di dalam tag tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada selector. Selector itu saya ini saja ya, saya buka yang sudah saya buat tadi ya, seperti ini. Nah selector itu sintaks CSS dari pemilih atau selektor. Nah di dalam selektor itu kombinasi, nah di sini ya, ini namanya selektor ya, ini namanya selektor, ini namanya apa namanya, deklarasi ya, deklarasi style. Ini namanya deklarasi style, perpaduan antara properti sama value ya, value ini selektor. Nah gitu, kita buat ini contohnya ya. Di sini saya pakai div ya untuk ininya, ini color. Nah nanti di sini warnanya berubah menjadi hot pink atau pink. Nah di sini saya coba ini contohnya. Nah ini coba kita ganti selection. Ini kita ubah warna, bisa warna aqua. Nah begini ya, jadi ini tuh selektornya, ini deklarasi stylenya ya, pada antara properti dan value-nya. Oke, selanjutnya kita ke membuat background ya. Saya tadi udah mencontohkan sedikit ya untuk membuat background. Saya coba di sini background. Nah
Di sini saya sudah buat background ya, background warna dan background image atau gambar. Nah di sini kita background colornya kita bisa pakai RGBA. RGBA itu singkatan dari red, green, sama blue ya. Merah, biru, hijau, sama biru. Nah gitu. Di sini ada juga HSL ya. Hue saturation likeness gitu. Singkatnya kita coba pakai ini dulu ya. Ini saya udah masukin background image ya, gambar. Kita pakai URL, kita bisa ambil di sini di PPG-Pack yang sudah saya yang sudah saya masukkan di folder ya. Nah seperti ini. Nah, di sini coba kita hapus dulu yang backgroundnya. Nah kita coba dulu. Kita coba dulu ini ya background color ya. Nah kita pakai RGBE, coba RGB itu red, green, blue ya. Ini warna red, ini green, ini blue ya. Ini persennya. Jadi kalau kita banyak di merah dia akan merah ya gitu. Kalau kita nambahin A itu menambahkan keterangannya ya gitu. Nah, coba kita ganti warna RGBA. Nah seperti ini ya, dia rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa gitu. Coba kita 188 merahnya, greennya kita perpadukan ke disco. Sebentar. RGBA itu kita pakai RGB color, background color. Itu ya. Sebentar. Kita coba yang HSL dulu ya. HSL itu kita bisa ini HSL itu dia singkatan dari Hue saturation likeness. Jadi dia itu yang bagian tengah itu dia untuk kepudaran ya, bagian belakang itu untuk kecerahan gitu, bagian ini untuk warna gitu. Coba kita review begini. Ini kalau kita rubah warnanya, nah ini agak ini 10. Nah seperti itu ya, ini SL ya. Setelah itu kita bisa nambahin tadi, kita pakai body, background image, kita bisa pencet sebentar. Nih bisa kita image, terus URL buka kurung, kita masukin aja PPG-Pack yang sudah ada. Nah terus kita preview. Nah masuk dia, kita masuk, klik gambarnya, terus kita ini size nya ya, cover. Nah
seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke formatting ya, format. Ini yang sudah saya buat ya, formatting. Sebentar. Nah, di sini ada formatting ya, text formatting di CSS. Di sini kita buat stylenya di head ya. Nah, contoh format text format kita tambahkan ya, kita gantiin ini sama nama aja ya. Di sini kita pakai style H1-nya itu kapitalis ya, text transform. Kapitalis itu nanti dia hurufnya yang pertama itu menjadi gede ya. Itu ini kita coba pakai di sini, kita B-nya kecil, nanti coba di codingannya gede enggak, karena kita pakai kapitalis otomatis dia akan yang pertama itu huruf yang pertama itu akan besar. Di sini saya pakai upper itu nanti semua teks yang kita panggil di kelas upper itu nanti dia teksnya menjadi huruf besar ya. Terus lower itu nanti hurufnya menjadi kecil gitu. Nah, di sini kita buat di body H1-nya. Nah, kita kan pakai kapital, jadi B-nya kita kecil aja, nanti akan berubah ya. Karena nanti akan berubah. Nah, di sini coba kita preview. Nih. Ini saya pakai kelas, saya pakai upper ya. Di sini lower. Nah, seperti ini. Saya bisa kasih BR di sini agar ada spasi. Nah, jadi di sini B-nya depannya besar ya, karena saya pakai ini style kapitalis. Upper, Rahmawati, siswa jurusan BI. Lower itu hurufnya kecil semua, walaupun di sini kita pakai huruf yang besar juga, nanti di situ akan kecil. Nah, kita pakai lower itu nanti mengubah semua hurufnya menjadi kecil. Oke, selanjutnya yaitu ada font ya. Ini font yang sudah saya buat tadi barusan filenya. Nah, di sini kita bisa mengatur fontnya ya. Style kita H1-nya kita buat H1. Style H1 font size kita buat fontnya 50 pixel. Colornya blue gitu. Font big itu terus kita pakai font size-nya berapa, extra besar ya. Ada juga yang X large juga. Nah, terus yang small, yang font small nanti kita pakai yang small aja. Nah, setelah itu kita di bodinya kita H1-nya membuat font hanya satu ini ya. Nanti dia akan berwarna biru dan akan berwarna biru dan 50 ya ukurannya. Nah, ini kita pakai kelas ya. Kita panggil big-nya, saya membuat font big akan ukuran besar. Yang kita pakai lagi yang small, saya membuat font ini akan kecil ya. Kita preview. Ya, di preview dia. Nah, seperti ini ya. Seperti ini buat. Nah, ini kita bisa kecilin lagi juga, bisa 18 pixel atau 20 pixel sesuai kebutuhan. Di sini kita juga bisa pakai XX,
X-Large. Nah, gitu, bisa pakai X-Large gitu. Ini font di CSS ya. Kita bisa mengatur ukuran dan ukuran berapa, dan ini small size ya atau big gitu. Bisa juga pakai fontnya, juga bisa memakai italic normal atau oblique. Itu pakai elemen block Q ya, block Q. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut ya. Bootstrap. Selanjutnya itu bootstrap ya. Nah, di sini saya buat portofolio saya ya di sini. Di sini saya buat titelnya dulu, judulnya nama Putri Ramawati dengan NIM. Terus di sini ada ini ya, apa namanya, link ya, link CSS ya, yang sudah saya buat. Nah, di sini ada navbar itu bagian atasnya. Nanti akan saya tampilkan ya bentuk portofolionya. Di sini ada jumbotron juga. Nah, jumbotron itu yang bagian tengahnya itu ya. Nah, di sini ada about. Saya di dalam portofolio saya itu ada about, tentang, ada project, ada kontak, dan nanti ada footer di bawahnya. Nah, ini CSS yang saya gunakan ya. Nih, hanya segini saja. Saya cuman mengatur style jumbotron sama projectnya saja. Nah, saya masukkan di sini ya stylenya. Nah, ini saya tampilkan ya. Nah, ini portofolio saya ya. Ini navbar yang tadi, yang ini navbar. Di sini home. Bisa saya klik di sini jumbotron. Nah, ini yang namakan jumbotron. Ada foto saya juga di sini. Saya masukkannya di sini ya. Di sini ya, di jumbotron. Image-nya, shortcut-nya saya masukkan dulu ke foldernya. Nah, sini terus bisa diklik juga about, langsung di sini project, my project, kontak. Ini juga bisa diketik ya, nama lengkap, saya Putri, email, pesan bisa juga dikirim. Putri. Pesannya bisa ditulis ya, panjang, banyak karakter. Nah, di sini bagian footernya yang di bawah. Saya menggunakan icon love ini ya. Saya ambil di website lainnya. Ini langsung ke ini, saya masukkan link Instagram saya. Kalau misalnya ini diketik, ini akan masuk ke Instagram saya, gitu, profil Instagram. Tuh, coba saya share. Ini ya, ini objek, kontak. Nah, di sini ada script.
Nah, di sini sudah saya linkkan ke Instagram saya. Nah, langsung masuk ke Instagram saya. Baik. Nah, seperti itu teman-teman. Saya kembalikan lagi ya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya membuat portofolio saya ya, menggunakan JavaScript. Nah, di sini title ya, nama saya. Terus sini ada header. Terus di sini ada riwayat pendidikan. Terus ada skill dan ada kontak. Nah, di sini ada kontak, saya buat 1, 2, 3 ya. Di sini saya buat footer juga untuk yang di bawahnya itu. Di sini ada script JavaScript-nya ya, saya taruh di sini. Ini saya preview ya. Nah, ini portofolio saya menggunakan JavaScript. Nah, di sini ada riwayat pendidikan, di sini nama saya Putri Ramawati. Di sini ada riwayat pendidikan ya, SD, SMP, SMA. Terus ini ada ada experience saya ya. Terus di sini ada kontak ya, alamat, nomor HP sama email. Nah, di sini footernya. Saya menggunakan JavaScript untuk menjalankan ini ya, nama, email, dan pesan. Nanti akan dikirim ke email saya. Saya menggunakan JavaScript untuk menjalankannya. Nah, di sini juga saya masukkan ke resume ya. Di sini saya klik sini, nanti akan muncul resume-nya. Saya buka di web sebentar. Nah, di sini ini JavaScript-nya. Nah, di sini saya tetap menggunakan CSS ya untuk stylenya ya, dari codingnya tadi. Ini CSS-nya lumayan banyak ya. Nah, ini tadi kita kembali lagi ke sini. Saya buka di website. Nah, ini portofolio saya menggunakan JavaScript ya. Di sini ada riwayat pendidikan, ada work experience, di atasnya ada kontak. Nah, di sini ada resume. Resume ini ketika saya klik nanti akan muncul. Nah, muncul ini ya, apa namanya? Resume ini ya, CV-nya. Sini ada riwayat pendidikan, ada work experience. Nah, di sini ada di sini saya pesan ini saya memakai JavaScript ya untuk menjalankannya. Misal misalnya pesannya adalah salam kenal, send. Lagi proses. Nah, thanks, before was submit success, go back. Nah, ini akan masuk di email saya. Saya buka dulu ya emailnya ya. Nah, ini
ini email yang tadi ya, namanya Rohman, emailnya ini message-nya tadi, pesannya tadi salam kenal. Jadi saya menggunakan pesan itu menggunakan JavaScript ya, menjalankannya dari codingan yang tadi, dari codingan yang ini saya memakai JavaScript. Oke, itu saja teman-teman hasil portofolio saya menggunakan JavaScript. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kalkulator ya. Ini codingan buat kalkulator. Codingannya seperti ini. Nah, ini bagian tombolnya ya. Kita pakai input kelas button ya. Saya menggunakan CSS juga ya ini. Saya panggil link rel gitu, href. Saya panggil CSS-nya. Untuk CSS-nya itu, nah ini untuk style CSS untuk kalkulator. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini ya tampilannya. Nah, kita bisa langsung gunakan di sini. Misal berapa 20, bisa langsung klik di sini ya, kali 2 sama dengan 40. Ini bagian hapusnya, bisa juga yang lain. Nah, lihat. Oke, ini untuk tampilan kalkulator saya yang saya sudah buat. Itu saja. Sekian, terima kasih.